Gak cuman gue yang antusias, Galaxy Z Fold 8 ini ternyata cukup ramai dibicarain orang banyak. Karena barangnya emang seunik ini dan harganya sewow itu. Jadi di video kali ini izinkan gue jadi teman virtual kalian buat nyobain HP yang mungkin jadi idaman kalian juga. Bukan cuma yang enak-enak aja, tapi hal-hal aneh sampai kekurangannya selama 1-2 hari awal pemakaian. Apakah bakal bikin gue makin ilfeel atau makin cinta? Yuk kita bahas. Cek. Lampu nyala. Oke. Hello guys. Belum. Halo guys, balik lagi dengan gua si YouTuber Suhu, bukan Cupu. Suhu. Ya. Suhu. Ya. Are we going to do today, Ethan? Unboxing. Aku nggak tahu kenapa aku disuruh unboxing ini hari ini, guys. Mungkin buat aku. Gunting kuku keramat ini ya. Throw away the plastic. Shoot to the side. Wah, so easy. Oke lah. Wow, warnanya bagus. Oke guys, sebelumnya gue mau memohon maaf tentang video kemarin yang gue bilang engselnya cukup fleksibel. Yang mana pas gue cobain sekarang ternyata nggak bisa loh. Kalian bisa lihat nih, begitu dibuka lewat sekitar 90 derajat, layarnya langsung ngejepret ke belakang. Padahal di video kemarin, kalau diperhatiin masih sempet tahan tuh. Agak aneh emang. Dan kayaknya ini memang bukan kebetulan ya, karena fitur Flex Mode yang biasanya ada di Fold sebelumnya, sekarang juga udah nggak ada. Biasanya waktu nonton YouTube gitu, dalam posisi setengah terlipat, bagian bawah layar bakal ada berubah jadi kontrol kayak gini ya. Di aplikasi kamera juga previewnya bisa terbagi antara layar atas sama bawah. Tapi di Fold 8, previewnya malah kebelah di tengah gitu dong. Agak disayangkan sih, karena salah satu kekuatan HP lipat bisa rekam tanpa tripod. Dan kalau dipaksain, bisa-bisa malah kayak gini. Masa kabel lagi itu tripod? Sedangkan buat mode lain yaitu 10 mode masih bisa dipakai. Kita nggak perlu tripod buat berdiriin HP-nya. Tinggal buka dikit aja kayak gini, terus HP-nya udah bisa berdiri sendiri. Enak buat nonton. Terus buat layar dalamnya ada satu hal yang gue baru sadar setelah dibandingin langsung sama Fold 7. Kayaknya si Fold 8 ini sekarang punya lapisan anti-reflektif deh. Pantulan cahaya di Fold 8 terasa sedikit lebih diredam dibanding Fold 7. Perbedaannya emang nggak drastis, tapi tetap lumayan ngebantu, terutama waktu dipakai di tempat yang banyak lampu atau dekat jendela. Selamat sore guys, pertama kalinya selfie bareng istri di Fold baru. Hihi. Kamu tahu nggak, kalau pegang HP ini kayak begini, itu sangat mubazir, tau nggak? Kenapa? Karena kita harus pegangnya begini ya, biar kelihatan bukan HP biasa. Dan buat handling kayak navigasi gitu jujur masih harus dibiasain. Apalagi pakai kamera di tangan gue yang agak kecil ini buat menjangkau ujung HP-nya. Ya kita lihat nanti setelah beberapa lama mulai kebiasa nggak? Dan kalau buat vlogging gini bisa gue bilang lebih enak di Fold 8 ya, karena previewnya itu lebih full aja dibanding sama Fold 7 yang banyak area hitam nih di sebelah kiri sama sebelah kanannya. Cuman kalau udah di split screen kayak gini, misalnya gue pakai buat teleprompter ada catatan, di Fold 7 lebih luas ya previewnya dibanding si Fold 8, jadi kebalikannya nih guys. Terus kalau buat Google Maps ini jadi salah satu kenikmatan tersendiri di HP lipat. Selain petanya bisa kelihatan lebih luas, waktu kita mau kepoin suatu tempat lebih detail, semua informasinya langsung muncul di sebelah kiri kayak gini. Tinggal scroll tanpa harus bolak-balik nutup halaman tempatnya. Hal kecil, tapi pengalaman kayak gini susah didapetin di HP batangan ya, karena ruang layarnya emang lebih terbatas. Pas buka Gmail juga mirip tuh. Kalau ada link yang kita pencet, halamannya otomatis kebuka dalam mode split screen. Jadi isi emailnya tetap kelihatan di satu sisi, sementara link yang tadi kita buka muncul di sisi lainnya. Enak banget kalau mau langsung membandingkan informasi tanpa harus bolak-balik aplikasi. Tapi menariknya, waktu gue coba hal yang sama di Fold 7, kok nggak otomatis jadi split screen ya? Gue belum tahu sih apakah ini emang fitur baru di One UI 9 atau ada pengaturan tertentu yang belum aktif di Fold 7. Nanti bakal gue kepoin lagi. Terus ada lagi untuk speaker, dia punya posisi yang cukup unik.
Saat HP dibuka, kedua speakernya berada di sisi yang sama, yaitu di sebelah kiri atas dan kiri bawah. Posisi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena Fold generasi sebelumnya juga kurang lebih sama. Yang jadi masalah, di Fold 8 ini adalah rasio layar barunya. Kalau kita mau nonton video secara full screen, mau nggak mau HP-nya harus dipegang landscape gini. Hasilnya, kedua speakernya akan selalu berada di sebelah kiri, sehingga suaranya terasa kurang seimbang. Di Fold 7 masalah ini nggak terlalu kerasa, karena bentuk layarnya lebih kotak. HP-nya masih bisa diputar ke orientasi lain, dan posisi speakernya jadi berada di kiri dan kanan. Kalau buat ngetik, keyboardnya emang enak dan lega. Cuman konsekuensinya, dia jadi makan hampir setengah layar sendiri. Jadi area buat lihat chat atau dokumen terasa agak sesek. Tapi ya, ini emang konsekuensi dari bentuknya yang bantet, yang justru jadi salah satu daya tarik Fold 8 ini. Ukuran keyboardnya sendiri sebenarnya nggak jauh beda dari HP biasa. Bahkan kalau dibandingin sama S26 Ultra, keyboard di Fold 8 udah dibuat sedikit lebih pendek. Apakah ini akhir dari segalanya? Tenang Ferguson, karena ini HP lipat, kita selalu punya opsi buat buka layarnya dan ngetik dalam posisi portrait. Nah, disitulah ruangnya langsung jauh lebih lega, bahkan dibanding S26 Ultra sekalipun. Oke, jadi gimana menurut kamu impresi dari Fold 8 sebagai user Flip 7? Aku lihat kayaknya tipis ya. Aku berasa kayaknya lebih tipis dari Flip 7. Terus unik sih bentuknya, tuh aku impress banget soal case-nya ini, kayak bener-bener nggak ada loh. Atau Flip ini 7. mungkin baru awal-awal. Nanti kita lihat seminggu ke depan gimana. Karena baru ya. Yang nggak tahu juga sih. Cuman aku tadi kemarin pas unbox tuh, wih gila. Kok Rata bener-bener banget, kayak, rata. iya bener-bener kayak nggak ada gejlokannya sama sekali gitu. Kayak gitu sih, intinya bentuknya unik. Tadi pas kamu lagi pakai di luar, aku lihat ada beberapa juga yang ngeliatin. Aku juga berasa sih, sampai diliatin kelamaan aku langsung kantongin HP-nya. Loh, terus harusnya bangga dong. Oh, ini produk baru. Dijambret. Kelar potong rambut guys, dan notice aja lagi tadi tukang potong rambutnya, ini HP-nya unik ya, Samsung yang baru ya gitu. Jadi ceritanya pas gue lagi tunjukin foto model rambut sih, yang OOT dikit, fotonya gue kirim langsung dari iPhone lewat AirDrop loh. Jadi buat yang tanya bisa AirDrop atau enggak, jawabannya bisa. Udah itu aja? Ya udah sih, itu aja. Sebenarnya ada satu yang kamu melewatkannya. Apa? Nih aku kasih tahu ya. Buka, ini Fold 7 nih. Unfold aja coba. 7. Udah? Ya, Sekarang gantian kamu buka Fold 8. 8. Ada perbedaan? Iya, ini buka tutupnya sangat lebih gampang. Guys, ada satu hal yang gue baru temuin waktu lagi multitasking sambil nonton YouTube dan scroll Instagram. Ternyata audio dari dua aplikasinya nggak bisa jalan barengan. Begitu salah satu aplikasi mulai ngeluarin suara, aplikasi satunya otomatis bakal ke pause. Misalnya gue lagi nonton live streaming bola yang sebenarnya cukup sesekali dilihat aja. Begitu gue buka Instagram dan nyalain audio Reels, YouTube-nya langsung berhenti. Tapi kalau Instagramnya tetap di mute, video YouTube masih bisa terus jalan. Sayangnya di YouTube nggak ada tombol mute khusus buat video nih. Jadi kita nggak bisa matiin suara YouTube sambil tetap biarin videonya jalan, lalu dengerin audio dari aplikasi lain. Oke, sebelum kita ngomongin SOT di hari pertama, gue pengen ngomongin case Silicon Z Fold 8 ini yang cukup lembut. Dan paling penting buat gue, support MagSafe. Sebagai pengguna MagSafe, ini surga banget sih. Apalagi buat kebutuhan syuting. Gue tinggal siapin tripod kayak gini, tempel HP-nya, dan previewnya bisa langsung kelihatan di layar depannya. Plus ingat, gue rekam ini pakai kamera belakang yang kualitasnya lebih baik dari kamera selfie. Enak ya, kalau bisa dijadiin tripod kayak gini. Selain itu, MagSafe ini juga bisa nempel di wireless charging gua, bisa dijadiin ring buat sangkutan jari, jadi stand HP juga kece. Sampai ditempel gini juga bisa. Makanya gue bilang surga. BTW magnetic ring ini dari UAG ya. Kalau minat gue bakal tag di video. Cuma emang untuk sekarang magnetnya ini masih butuh bantuan case ya. Ya semoga aja di generasi selanjutnya bisa langsung terintegrasi di bodi HP-nya. Kayak Pixel 10 Pro gue ini. Yuk bisa yuk Sung.
Dan buat SOT di hari pertama dapat di 6 jam 43 menit. Jujur di luar ekspektasi sih dan termasuk awet. Apalagi pemakaian kameranya lumayan banyak, sekitar 50 menit. Sisanya kalian bisa lihat sendiri di sini. Cuma gue belum berani langsung nyimpulin kalau baterai 4800 mAh ini benar-benar awet ya, karena ini baru hasil di hari pertama. Kita lihat nanti setelah dipakai beberapa hari, hasilnya bakal konsisten atau enggak tuh. Untuk chargingnya setelah unboxing dan selesai setup kemarin, gue sempet pantau dari baterai 15% ke 70, cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Ini di fase awal emang ngebut banget. Tapi setelah itu, kecepatannya mulai melambat. Dari 70 ke 99, butuh waktu kurang lebih 30 menit lagi. Jadi secara total, dari 15 ke 99%, waktunya sekitar 1 jam. Oh ya, ini gue charge pakai super fast charging 2.0 yang mentok di 45 watt. Yaudah segitu dulu buat update-nya guys. Tapi tenang, masih ada video lanjutannya. Karena masih banyak yang belum sempat gue bahas juga sih. Kayak kamera, terus fitur fitur My Fan Cam-nya juga. Sama mungkin kita butuh perspektif yang lebih dalam dari nyonya. Pas suruh dia jadiin daily aja nih HP. Aku sih mau. Sabar ya, tapi sabar ya. Untuk sekarang aku masih cukup happy pakai HP ini. Ibaratnya masih masa-masa honeymoon gitu tuh. Dan belum tahu ya beberapa minggu atau bulan ke depan rasanya masih sama atau mulai ketemu hal-hal yang bikin kesel. Jadi kalau kalian suka format update yang lebih raw atau langsung kayak gini, bisa kasih tahu lewat like dan komen ya. Kalau responnya rame, gue bakal lebih sering lanjutin update-nya. Dan jangan lupa subscribe juga biar gak ketinggalan video Vote 8 selanjutnya. Thank you. Thank you.